Bab 1641. Pada saat itu, Bradley mendengar percakapan gadis-gadis itu dan berjalan mendekat dengan rasa iri. Kalian menghadiri jamuan makan bersama. Kenapa kalian tidak mengajakku? Nicole memutar matanya ke arahnya. Kamu seorang pria dan kamu ingin menjadi pasangan pria lain. Bradley, bisakah kau berinisiatif? Lulu menegurnya, karena tidak tahan lagi. June juga tampak kesal. Mendengar ini, Bradley mengangguk. Benar, aku tidak mengambil inisiatif. Tapi akan lebih bagus jika aku menjadi pasangan Nicole. Dalam mimpimu, keduanya menatapnya serempak. Meskipun demikian, Bradley masih tersenyum bodoh. Pada saat itu, Bradley menyadari bahwa meja Gary kosong, sementara Wayne dan Jack masih meneleponnya. Tak dapat menahannya, ia pun bertanya dengan lembut, Gary jarang sekali absen dari sekolah. Semester baru saja dimulai, dan ia membolos tanpa mengajukan cuti. Ya, mungkinkah dia sedang menghadapi keadaan darurat? Pada saat itu, Lulu langsung teringat sesuatu yang pernah diketahuinya dan berkata, aku tidak yakin, tapi pagi ini, aku mendapat kabar dari sipir bahwa kamera pengawas tidak berfungsi kemarin. Keluarga Finlay juga bertanggung jawab atas sistem keamanan sekolah. Mungkin Gary juga sibuk dengan itu. Ketika Nicole mendengar itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah meja Gary sekali lagi. Dia tahu bahwa komputer dan perlengkapan di sekolah semuanya dari keluarga Finlay. Namun, dia tidak tahu bahwa sekolah juga mendapatkan sistem keamanan dari mereka. Jika Gary yang bertanggung jawab atas sistem keamanan sekolah, orang yang ditemuinya tadi malam adalah. Mendengar itu, wajah Nicole menjadi gelap. Jika memang begitu, itu akan menjelaskan mengapa Gary tidak ada di sana, pikirnya. Dia mungkin baru berhasil mencopot tembok itu di pagi hari. Kalau saja dia tahu, dia tidak akan menyiapkan masalah sesulit itu untuknya. Baru pada sore harinya Gary akhirnya masuk kelas dengan kantung mata yang gelap dan berat. Meskipun dia tidur sepanjang pagi, dia masih menguap. Ketika Wayne dan Jack melihatnya, mereka langsung menghampirinya dan menghujaninya dengan pertanyaan. Bos, apa yang terjadi? Kenapa kamu membolos pagi ini? Kamu juga tidak mengangkat teleponmu. Gary pun menjawab sambil menguap dan berkata, saya kesiangan dan lupa mengajukan cuti. Begitu dia selesai bicara, dia mengistirahatkan tubuhnya di atas meja karena kelelahan. Hal ini mendorong Nicole untuk meliriknya sekilas. Menyadari bahwa Nicole sedang menatapnya, Gary mulai berkedip seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Biasanya, Nicole akan mengabaikannya, jadi, tidak masuk akal baginya untuk meliriknya. Namun, pandangannya sekilas, karena dia kemudian berpaling sedetik kemudian. Menyadari hal ini, Gary menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun pada saat itu, Wayne menghampiri Gary dan berkata dengan suara pelan, Bos, ada sesuatu yang besar terjadi di sore hari. Seseorang telah menyebarkan klip video dari salah satu rekaman kamera pengawas. Tampaknya siswa tahun terakhir sengaja melemparkan pot bunga dari salah satu lantai atas. Bahkan ada yang terkena dan videonya telah bocor. Ada rekaman kamera pengawas yang bocor. Gary tercengang. Apakah ini kebetulan? Sistem sekolah diretas tadi malam dan rekaman pengawasan telah bocor hari ini. Kurasa, Lucifer telah meretas sistem hanya untuk mendapatkan video ini. Dia menyimpulkan. Mendengar itu, Gary segera menelusuri forum sekolah. Dia ingin mencari tahu siapa orang yang mengunggah video itu, tetapi saat dia mengklik profilnya, yang dia temukan hanyalah akun hantu. Aku tidak peduli siapa dirimu, aku harus menemukanmu. Mata Gary dipenuhi amarah saat dia menggertakkan giginya. Orang itu telah membuatnya tidak bisa tidur sepanjang malam, dan untuk itu dia tidak akan pernah membiarkan orang itu lolos begitu saja. Dia bertekad untuk menemukan siapa sebenarnya Lucifer. Dengan pemikiran itu, dia berdiri dan berjalan ke laboratorium komputer. Dia ingin menggunakan komputer sekolah untuk melacak alamat IP orang tersebut. Wayne dan Jack mendengar Gary bergumam dan merasa ada yang tidak beres, jadi mereka mengikuti Gary untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Bab 1642.
Tatapan Nicole berubah dalam dan gelap saat dia melihat Gary berjalan menjauh darinya. Dia sudah bisa menebak apa yang hendak dilakukan Gary. Kurasa dia akan kecewa lagi. Memang, Gary berusaha melacak alamat IP-nya setelah pergi ke ruang komputer. Namun, Nicole telah menghapus semua jejak keberadaannya di dunia maya, sehingga Gary tidak mendapatkan apapun. Seperti yang diharapkan, Gary kembali dengan kepala tertunduk, merasa hancur. Semua orang di sekolah kemudian mendengar bahwa dua gadis yang dengan sengaja melemparkan pot bunga itu diberi hukuman berat sebelum sekolah berakhir. Nicole memutuskan untuk pulang lebih awal karena ada hal lain yang harus dia lakukan. Sementara itu Lulu dan June sedang berjalan turun ke bawah sementara Gary, Wayne, dan Jack kebetulan berada tepat di belakang mereka. Tiba-tiba June angkat bicara, "Lulu, ku dengar dua gadis yang mendapat hukuman berat itu dari kelas 12 dan mereka satu tim voli dengan Nicole juga." "Ya, aku lihat videonya, dan mungkin merekalah yang melempar pot dari lantai 4 kemarin," kata Lulu tanpa berpikir. "Pot bunga, mungkinkah, pot bunga yang hampir menabrakmu?" June terkejut saat melihat Lulu. Saat itulah Lulu baru mengingat semua yang terjadi kemarin. "Oh, ya, aku hampir lupa soal itu. Nicole menyelamatkanku." "Ya, dan dia juga terluka." Gary mengerutkan kening setelah mendengar Nicole terluka, dan secara naluriah, ia mempercepat langkahnya. "Apakah kamu mengatakan Nicole terluka kemarin?" Lulu dan June terdiam setelah percakapan mereka terputus. Mereka berbalik dan tercengang begitu melihat ketiga orang itu. Wayne melangkah maju dan bertanya, "Mengapa kamu hanya berdiri di sana?" Jawab dia. June terdiam, sementara Lulu menjawab Gary karena ia mengira Gary hanya khawatir dengan Nicole. "Ya, pot bunga itu jatuh menimpanya karena ia mencoba menyelamatkanku kemarin sepulang sekolah." "Tahukah kamu ada terapi mata viral dengan minum susu kambing?" Liputan-liputan, situs. Gary merasa sangat lelah. Ia sangat lelah, dan ia tidak menyadari ada yang salah dengan Nicole. Lalu, sesuatu muncul di pikiranku. Sistem pengawasan diretas tadi malam, dan video seseorang yang melempar pot bunga bocor hari ini. Meskipun aku tidak dapat melacak peretas itu, aku tidak tahu bahwa Nicole adalah korbannya. Gary terkejut begitu memikirkan hal itu, dan tiba-tiba, dia ingat bahwa dia telah melihat tanda tangan yang sama pada objek lain, yang merupakan buku Nicole. "Apakah Nicole, Lucifer?" tanyanya pada diri sendiri sambil sedikit goyah. Untungnya, Wayne bertindak tepat waktu dan menangkapnya. "Gary, kamu baik-baik saja?" Wayne menatap Gary dengan khawatir karena ia mengira Gary kelelahan. Gary menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja." Dia hanya merasa kewalahan, tetapi dia mampu tenang segera setelahnya. "Itu tidak mungkin. Betapapun pintarnya Nicole, dia baru berusia 18 tahun. Bagaimana mungkin dia menjadi salah satu peretas terbaik di dunia? Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia hanya berpartisipasi dalam kompetisi komputer karena gurunya tidak punya kandidat lain dalam pikirannya. Dia sama sekali tidak punya rencana untuk ikut serta. "Tidak mungkin. Tidak mungkin," katanya dalam hati. Akhirnya, dia mendapatkan kembali ketenangannya dengan memaksa dirinya untuk berpikir secara berbeda. "Baiklah, itu saja yang perlu saya ketahui. Saya hanya penasaran," katanya. Lulu mengangguk. Kemudian, dia meraih lengan June dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Gary, "Kamu terlihat sangat lemah. Kamu harus minum lebih banyak suplemen." Bab 1643. Lalu, Lulu meninggalkan sekolah bersama June. Setelah beberapa saat, Jack menyadari apa yang dikatakan Lulu. "Apa maksudnya? Apakah dia menyiratkan bahwa kamu lemah dan tidak berdaya?" Gary melotot ke arahnya. "Kau yang lemah, bukan aku." Jack menjadi sangat bingung setelah Gary berteriak padanya. "Hei, kenapa kau berkata seperti itu tentangku? Lulu lah yang mengolok-olokmu, bukan aku." Sebagai tanggapan, Gary mengabaikannya dan pergi dengan marah. Wayne memutar matanya ke arah Jack. "Kau bodoh sekali. Itu sama sekali bukan maksudnya." Dan begitu saja, Jack dibanjiri rasa malu. Aku rasa aku salah dengar." Kemudian,
Wayne menggelengkan kepalanya tanda kalah dan mengikuti Gary dari belakang. "Hei, teman-teman, tunggu aku!" teriak Jack, lalu mereka meninggalkan sekolah dengan berisik. Setelah meninggalkan sekolah, June melihat ke arah ketiga orang itu dan menggelengkan kepalanya. Dulu mereka adalah tukang bully di sekolah, tapi sekarang mereka hanya menjadi antek. Ya, Lulu tertawa. Lalu June mulai menertawakan mereka juga. Nicole telah meninggalkan sekolah sebelum mereka karena dia telah menerima pesan teks dari Anna, yang menyuruhnya untuk pergi ke Holder Entertainment. Dia tidak ada di sana pada pagi hari, jadi dia pergi ke sana sepulang sekolah, dan segera setelah itu, dia tiba di kantor pusat. Nicole mengangkat alisnya saat melihat betapa besarnya bangunan di depan matanya. Keluarga Holder memperoleh sebagian besar kekayaannya dari menjalankan bisnis bawah tanah. Berdasarkan apa yang diketahuinya, satu-satunya tujuan Holders mendirikan Holder Entertainment adalah Lloyd. Nachel merupakan ketua sekaligus direktur, dan Elliot merupakan CEO sekaligus bintang perusahaan. Peran penting lainnya di perusahaan dipegang oleh anggota keluarga Holder lainnya. Dengan demikian, keluarga Holder dapat mengambil setiap keputusan di perusahaan. Begitu Nicole tiba di meja resepsionis, Anna pergi membawanya ke atas. Kemudian, dia membawa Nicole ke kantor Lloyd. Nicole sedikit terkejut saat melihat Elliot menyambutnya secara langsung. "Saya datang ke sini hanya untuk melapor. Bukankah seharusnya saya bertemu dengan rekan-rekan saya? Mengapa Anda ke sini untuk menemui saya secara langsung?" Elliot menatap Nicole, berusaha tidak menunjukkan betapa ia merindukannya dan berpura-pura tenang. "Kami mendapat kabar terbaru, jadi kupikir akan lebih baik jika kita bicara langsung." Tatapan Nicole menjadi gelap ketika dia mendengar apa yang dikatakan Elliot. "Apa yang kamu dapatkan?" Dia telah menunggu kabar terbaru dari Lloyd selama beberapa hari terakhir, dan berharap kabar itu akan tiba lebih cepat. Elliot menuangkan secangkir kopi untuknya dan perlahan duduk di hadapannya. "Kemungkinan besar mereka adalah kelompok yang sama yang menyerangmu dan menculik para Braves. Meskipun aku tidak punya cukup bukti, rumor mengatakan bahwa mereka mungkin bersaudara," jelas Lloyd. "Saudara-saudara," Nicole mengerutkan kening. "Ada banyak organisasi rahasia di seluruh dunia, tetapi tidak banyak yang dioperasikan oleh saudara kandung. Ya, namun, ini tidak resmi, dan kurasa tidak ada seorang pun di luar sana yang tahu tentang ini." Tatapan Lloyd menjadi gelap. Kedua orang ini sangat tidak terduga. "Nicole, apakah kau yakin ingin menjadikan mereka musuh?" Mata Nicole menjadi gelap. "Aku tidak mencoba menjadi musuh mereka, tetapi mereka adalah ancaman bagi perdamaian dunia. Organisasi Zain harus melakukan sesuatu sebagai polisi internasional. Meskipun kali ini dia berhasil mengamankan lambang, musuh-musuhnya telah berhasil menguasai Braves. Konsekuensinya tidak akan terbayangkan jika Braves digunakan dengan niat jahat. Itulah sebabnya dia harus mencari tahu di mana Braves berada dan mengambil kembali harta milik Cal." Elliot menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Dia sama sekali tidak ingin Nicole membahayakan dirinya sendiri. Namun, dia akan melakukan apapun untuk memenuhi semua permintaan Nicole. Lagi pula, dia telah menyelamatkannya sebelumnya dan tidak banyak yang dapat dia lakukan untuk membalas budi. "Saya mengerti. Saya akan membantu Anda." Elliot menyalakan monitor di kantornya untuk menunjukkan beberapa gambar kepada Nicole. "Kalau aku tidak salah, kau pernah membantu Curley Corporation dengan berurusan dengan seseorang bernama Cara di Lanningbok, kan?" tanyanya. Bab 1644. Nicole tahu betul apa yang mampu dilakukan Lloyd, dan dia akan mampu mengetahui apa saja jika dia mau. Karena itu, dia tidak menyangkalnya. "Ya, saya menyangkalnya. Organisasi ini disebut Raven, dan kupikir kau pasti sudah pernah mendengar tentang mereka karena kau pernah bertemu dengan mereka." Tatapan mata Nicole menjadi gelap. Dia tidak menyangka Lloyd akan tahu tentang itu. Keluarga Holder tahu apa yang sedang dilakukan polisi internasional. Mereka benar-benar luar biasa, pikirnya. Namun, mereka hanya mengirim beberapa antek ke konferensi Brave. Ada sekelompok orang berbeda yang mengeroyok Curly sekarang. Mereka adalah 4 raksasa. Raven. Selain Cara, ada juga Ara, Bara, dan Dara.
Nicole menyipitkan matanya. Dia bahkan bisa menebak bahwa cara hanyalah salah satu dari sekian banyak pemimpin di Raven. Saya kira tim Anda tidak dapat menemukan apapun tentang ini karena semua kamera di sepanjang jalan telah hancur dan sistemnya rusak. Anak buahku telah menghabiskan banyak tenaga sebelum kami bisa mendapatkan rekamannya dari kamera dashboard mobil. Kami memperoleh gambar-gambar ini dari mereka, dan gambar-gambar tersebut telah ditingkatkan ke definisi yang lebih tinggi. Nicole menatap wajah ketiga orang itu, dan dengan ekspresi muram di wajahnya, dia bertanya, apakah ini tiga pemimpin lainnya? Ya, mereka memang begitu. Mereka membawa orang-orang lain dan merampok semua Braves, kata Lloyd. Nicole mengepalkan tangannya erat-erat. Raven mengerahkan semua anggotanya untuk Braves kita. Mereka benar-benar punya harapan tinggi terhadap kita, ya. Jelas, mereka telah merencanakan untuk mengakuisisi Braves selama beberapa waktu. Selain itu, mereka juga telah merencanakan rute mereka dengan sangat hati-hati. Kami sama sekali tidak bisa melacak mereka di laut lepas, jadi kami tidak tahu kemana para Braves pergi, kata Lloyd, terdengar sedikit kecewa. Nicole sama sekali tidak menyalahkannya. Kau sudah melakukan banyak hal. Timku juga tidak bisa menemukan lokasi Braves. Kemudian, Lloyd menggelengkan kepalanya. Tetapi anak buahku telah menemukan sedikit informasi tentang mereka di sebuah pulau di laut lepas dan kami bahkan mendapatkan seorang ahli geografi untuk mengantisipasi rute mereka. Setelah itu, Lloyd membuka peta dan menyorot 3 rute di atasnya. Jika mereka sudah tiba di pulau ini, dan berniat kembali ke Hustuaberg tanpa diketahui siapapun, satu-satunya pilihan mereka adalah menuju ke wilayah ekstrayudisial. Jadi, ketiga pelabuhan ini akan menjadi tempat terbaik bagi mereka untuk turun, lanjutnya. Ekspresi terkejut terpancar di wajah Nicole. Ia tidak menyangka keluarga Holder begitu berkuasa dan banyak akal. Mereka bahkan tahu banyak tentang wilayah-wilayah ekstrayudisial, pikirnya. Kemudian tatapannya menjadi gelap begitu dia melihat Lloyd lagi. Nicole menyadari bahwa keluarga Holder jauh lebih mampu daripada yang ia duga. Saya khawatir Zain akan menganggap keluarga Holder sebagai ancaman jika ia tahu tentang ini. Namun, Nicole justru terkesan oleh Lloyd karena besarnya upaya yang telah dia lakukan untuk membantunya. Di sisi lain, Lloyd merasa senang setelah menyadari ekspresi wajah Nicole yang melamun sambil menatapnya. Akhirnya aku bisa menarik perhatian Nicole setelah sekian lama, pikirnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk melanjutkan diskusi tentang Raven. Dia mengatakan kepada Nicole bahwa mereka telah mencuri artileri canggih dan senjata perang sebelum menjualnya kepada mafia dan organisasi bawah tanah lainnya, menjadikan diri mereka musuh pemerintah internasional. Bagaimana mungkin organisasi berbahaya seperti itu tidak diketahui setelah sekian lama? Kurasa polisi internasional tidak akan pernah tahu seberapa besar ancaman mereka jika mereka tidak menarik perhatian kita. Nicole menarik napas dalam-dalam. Dia telah melakukan kesalahan besar dengan mengira bahwa hanya orang-orang yang berani menembak dan membunuhlah yang menjadi ancaman, gagal menyadari bahwa mereka hanyalah sekelompok pion. Orang-orang yang bersembunyi di balik layar sambil mengaduk-aduk masalah ini adalah penjahat terburuk. Tebaknya. Bagaimana dengan orang-orang yang menyerangku? Tanyanya. Mereka bukan dari Raven, dan Nicole tidak tahu siapa orang itu. Mereka berasal dari organisasi bernama The Crow. Konon katanya ketua organisasi ini adalah saudara dari pendiri Raven. Namun, The Crow tidak pernah secara terbuka mengungkapkan hubungan mereka dengan Raven, dan saya baru mengetahuinya setelah mengorbankan nyawa 2 informan saya, katanya. Bab 1645. Nicole langsung mengernyitkan alisnya. Dia sama sekali tidak menyangka Lloyd akan berusaha sekuat ini. Kemudian, dia berkata dengan nada meminta maaf, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu kau akan melakukan begitu banyak hal untukku. Aku akan membalas budi ini. Lloyd menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Anggap saja ini kembali jika kau setuju untuk membintangi drama ini. Hati Nicole terasa sangat berat. Bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan 2 kehidupan manusia? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Para informanku hanya melakukan itu demi uang. Mereka sudah menduga hal terburuk akan terjadi sejak mereka memilih jalan ini,
Lloyd menghibur dengan lembut saat melihat ekspresi serius di wajahnya. Nicole memandang Lloyd, dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia mungkin satu-satunya orang yang pernah melihat sisi kejamnya itu. Kemudian, mereka mengobrol sebentar lagi. Setelah itu Lloyd berkata, "Itu saja untuk saat ini. Tidak akan aman bagi anak buahku untuk memvalidasi ketiga lokasi itu. Aku khawatir polisi internasional harus melakukannya sendiri." Meskipun dia sangat ingin membantu Nicole, dia tahu betul apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Tentu saja, Nicole mengangguk, karena sang pemegang telah memberinya bantuan besar dengan memberinya begitu banyak informasi. Kemudian, dia melihat ke bawah dan mentransfer sejumlah besar uang kepada Lloyd dengan jam tangan pintarnya. Lloyd menerima pemberitahuan mengenai transaksi tersebut, dan dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Nicole mengetahui nomor rekeningnya. Akan tetapi, dia telah menyelidiki riwayat Nicole dan dia tahu bahwa Nicole adalah seorang peretas yang sangat kompeten. Meskipun tidak mengherankan bahwa Nicole bisa melakukan hal itu, dia tetap bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa uangnya. Dia sangat kaya, dan dia yakin Nicole tidak membayarnya untuk apa yang telah dilakukannya. Apakah kalian akan memberikannya kepada keluarga informan sebagai kompensasi? Tanya Nicole, ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Lloyd mengenal Nicole dengan baik, dan dia tidak akan pernah merasa tenang jika dia tidak setuju membantunya. Oleh karena itu, dia mengangguk. Tentu, aku akan melakukannya. Baiklah, Nicole mengangguk setuju. Lloyd mematikan layar sebelum menyerahkan sebuah USB drive kepadanya. Ada beberapa informasi lain di sini untuk referensi Anda. Saya harap ini berguna bagi Anda. Terima kasih. Nicole mengambilnya, bersiap melaporkan temuannya pada Zain. Lloyd berkata setelah Nicole mengemasi barang-barangnya, "Apakah kamu sudah membaca naskahnya?" Nicole mengangkat alisnya dan tersenyum. "Tentu saja, aku bahkan menyelesaikannya. Aku juga sudah hafal beberapa baris. Apakah kamu ingin mengujiku?" Lloyd menyeringai. "Itu tidak perlu. Aku percaya padamu. Jadi aku sudah menjadwalkan sesi syuting pertamamu Sabtu ini." "Apa tidak apa-apa?" Nicole tersenyum setelah melihat betapa perhatiannya dia. "Tentu, tapi mungkin aku akan lebih jarang datang ke sini setelah sekolahku dimulai." Lloyd tersenyum. "Aku percaya padamu. Aku sudah bilang ke pengawas panggung untuk menempatkan bagianmu di akhir pekan, dan kita bisa syuting bagian sisanya setiap hari sepulang sekolah." "Apa tidak apa-apa?" Nicole tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. "Kemajuan syuting mungkin akan tertunda karena aku jika memang begitu rencananya, bagaimana menurutmu?" Namun, Lloyd tampak tidak terganggu sama sekali. "Tidak apa-apa. Aku sudah sangat senang bisa bertemu denganmu setiap minggu." Bab 1646. Dia tidak akan keberatan bahkan jika butuh waktu lebih lama. Nicole menunduk dan menyesap kopinya karena ia tidak nyaman dengan tatapan Lloyd. Lalu dia bertanya, "Sekarang saya ingat waktunya, jadi apakah ada hal lain yang perlu saya ketahui?" Ini adalah pertama kalinya dia terlibat dalam kegiatan seperti ini, jadi dia tidak tahu apa prosedurnya. "Tidak, kau hanya perlu ingat bahwa kita punya manajer yang sama. Ana akan menjemputmu sepulang sekolah setiap hari," jelas Lloyd. "Manajer yang sama?" tanya Nicole, saat kecurigaan mulai membanjiri pikirannya. Lagi pula, Lloyd adalah seorang selebriti papan atas. Manajernya mungkin juga orang penting. Apakah dia benar-benar mau berbagi manajernya denganku? Tentu saja, tapi Ana agak kasar dalam kata-katanya, tambah Lloyd. Nicole menganggap itu adalah hal yang baik, jadi dia menjawab, "Mengerti." "Baiklah." Lloyd mengangguk, merasa sedikit kecewa. Dia sebenarnya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Nicole, tetapi sayangnya, mereka jarang berbicara. Kemudian dia bangkit dan berkata, "Ana akan menjemputmu dari rumah pada jam 8 malam Sabtu ini. Bagaimana menurut Anda?" Dia tidak sabar untuk bertemu Nicole lagi. "Tentu." Nicole mengangguk. Lloyd tersenyum lega. "Biar aku yang mengantarmu." Nicole bangkit berdiri. "Tidak apa-apa. Kamu sibuk. Aku bisa pergi sendiri." Sebagai tanggapan, Lloyd melihat jam tangannya.
Tidak apa-apa. Biasanya aku sudah selesai bekerja sekitar jam segini. Apa kau mau makan sesuatu bersama? Nicole menatap tatapan tulus pria itu dan hendak menolak tawarannya saat ia teringat betapa pria itu telah membantunya selama beberapa hari terakhir ini. Jadi ia pikir sudah sewajarnya ia mentraktirnya dengan makanan lezat. Tentu, tapi aku yang traktir. Setuju, tanya Nicole dengan murah hati. Lloyd tahu karakternya, jadi dia menjawab, tentu saja. Dia sangat gembira. Nicole mentraktirku makanan. Ini pertama kalinya aku bisa nongkrong bareng dia tanpa ditemani tim. Tapi aku yang pilih lokasinya. Lagi pula, aku seorang selebriti. Tidak ideal untuk tampil di depan umum, katanya sambil tersenyum nakal. Nicole membalas gestur itu dengan senyum lembut. Baiklah, aku juga tidak ingin mendapat perhatian yang tidak perlu. Ayo kita pergi. Lloyd dengan senang hati membukakan pintu untuknya. Nicole berjalan keluar dengan anggun, dan Lloyd mengikutinya di belakangnya. Ketika mereka sudah turun ke bawah, Lloyd mengendarai Bugatti Veyron-nya ke arah wanita itu, dan wanita itu pun masuk ke dalam mobil. Di sisi lain, Jared tiba-tiba menerima pesan dari Klaus. Tuan, Nona Nicole pergi makan malam dengan pria tampan itu. Wajah Jared langsung menjadi gelap. Tanpa repot-repot melanjutkan rapat, dia berkata, rapat berakhir di sini. Kalian semua bisa kembali bekerja. Max tercengang karena dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun begitu Jared berdiri, dia berteriak, Max, siapkan mobilnya. Dimengerti, Max menurut dan berlari ke mobil. Namun, dia merasakan firasat buruk di perutnya. Badai akan datang. Lloyd segera membawa Nicole ke restoran pribadi, namun bergaya. Nicole terkejut karena dia tidak menyangka ada restoran seperti itu di daerah ini. Tempat ini sangat cocok untuk berdagang. Lloyd tercengang lalu berkata dengan canggung, ayo masuk. Namun dia agak khawatir, karena dia punya kebiasaan membawa tamu-tamu pentingnya ke sini untuk membicarakan bisnis. Nicole terlalu jeli. Bab 1647. Ketika mereka masuk ke restoran, mereka melihat bahwa restoran itu agak kosong. Di sana, Nicole langsung tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan meja di restoran ini. Karena alasan itulah, Lloyd dengan bangga membawa Nicole ke meja. Pelayan datang kemudian untuk menyerahkan menu kepada mereka, dan Nicole dengan santai melihatnya sebelum bertanya, keluargamu yang punya tempat ini, kan? Jika bukan itu masalahnya, mengapa semua orang pergi begitu Lloyd tiba di sini? Tanyanya. Lloyd mengernyitkan alisnya, tetapi dia tidak menyangkalnya. Ya, kau boleh datang sesukamu. Ada ruang pribadi di lantai atas, tetapi pemandangan di sini lebih bagus. Lalu dia memberi isyarat kepada Nicole untuk melihat keluar. Meskipun tempat itu terpencil, namun letaknya masih jauh lebih tinggi, sehingga mereka dapat melihat pemandangan laut. Mereka juga dapat melihat hutan, yang hijaunya kontras dengan birunya laut. Selera Anda bagus. Lokasi ini sangat bagus. Nicole tersenyum karena ia sudah tahu bahwa Lloyd adalah pemilik restoran itu. Mendengar itu, Lloyd menjadi sedikit malu. Benarkah? Baiklah, asal kamu menyukainya. Kemudian, Nicole mengangguk dan mulai memesan beberapa hidangan lezat dari menu, sementara Lloyd juga memesan sejumlah hidangan khas. Saya rasa Anda akan menyukai ini. Tanpa mengambil hati perkataannya, Nicole memberinya senyuman sopan. Setelah itu, Lloyd menatap Nicole dan mengeluh, aku tidak menyangka kita bisa punya kesempatan makan bersama seperti ini, tanpa tim. Nicole menarik napas dalam-dalam. Ya, aku juga tidak. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan menjadi putri dari keluarga Riddle, yang juga memiliki sejarah dengan keluarga Holder. Itulah sebabnya ia tidak pernah menyangka akan bertemu Lloyd lagi. Ini menunjukkan bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Lloyd menatap Nicole dan mengingat kembali pelatihan yang telah dijalaninya dan saat-saat mereka menjalankan misi bersama. Saat itu, mereka masih anak-anak muda yang bekerja dengan Zayn dan orang dewasa. Namun, penampilan Nicole sangat luar biasa, dan dia telah banyak membantunya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah, Nicole adalah gadis kecil yang telah menyelamatkannya tahun itu. Nicole memperhatikan tatapannya yang dalam.
Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, jadi dia tidak melanjutkan pembicaraan. Tak lama kemudian, pelayan menyajikan makanan mereka. Dengan penuh gaya, Lloyd mengambil beberapa hidangan untuk Nicole. Cobalah, aku suka ini. Nicole mengangguk dan saat itulah dia melihat sejenis kue. Mereka sedang berada di sebuah restoran Prancis, jadi kue itu terasa janggal, tetapi dia merasa kue itu agak familiar, hampir seperti dia pernah memakannya saat dia masih muda. Ketika Lloyd melihat Nicole mengunci kue itu dengan bingung, ia bertanya dengan nada bercanda, "Kenal, bukan? Kamu pernah makan ini waktu kamu masih kecil, kan?" Nicole terkejut. Dia sangat menikmati kue itu saat dia masih kecil. Akan tetapi, Nicole baru saja bertemu Lloyd di organisasi tersebut, dan kue itu tidak dijual di negara asing tempat mereka ditugaskan. Oleh karena itu, Lloyd tidak akan dapat mengetahui apakah Nicole menyukai kue itu. Saat itulah pikirannya tersadar dan dia bertanya, "Kamu juga suka ini waktu kamu masih muda?" Lloyd terdiam sejenak sebelum tersenyum. "Ya, saya menyukainya. Namun, saya masih menyukainya, itulah mengapa saya menambahkannya ke dalam menu." Oh, Nicole mempercayainya. Namun Lloyd tampak sedih. Dia benar-benar lupa segalanya, seperti yang kuduga. Dia membawa kue-kue ini bersamanya saat Lloyd pertama kali bertemu dengannya, dan dia memberikannya kepada Lloyd, yang telah kelaparan selama berhari-hari. Itulah sebabnya Lloyd selalu mengingat rasanya dan masih memakan kue-kue yang diberikannya. Sayangnya, dia sendiri lupa memakannya. Seolah-olah dia sudah tidak memakannya selama bertahun-tahun. Meskipun Lloyd kecewa, ia senang saat melihat betapa puasnya Nicole saat memakan kue itu. "Bagaimana?" tanyanya. "Apakah rasanya masih sama?" Nicole terkekeh. "Ya, aku sangat merindukannya. Sudah lama sekali aku tidak makan ini. Bawalah sedikit jika kau menyukainya." Lloyd tersenyum tulus. Tentu saja, Nicole menerimanya, karena dia sangat menyukai kue itu. Lloyd menatap Nicole dalam-dalam, menikmati momen yang mereka lalui bersama. Namun, saat itulah terdengar suara di pintu masuk restoran. "Maaf, tidak diperbolehkan masuk." Bab 1648. Namun suara Jared rendah dan dingin saat dia menjawab, "Tidak ada tempat di Sanjoto yang tidak bisa aku masuki." Lalu, Max berjalan mendekati mereka dan menepis tangan petugas keamanan itu. Petugas keamanan itu terkejut, tetapi dia tidak mau menyerah tanpa perlawanan. Jadi, dia membalas dan terlibat adu tinju dengan Max. Kedua tangan mereka mulai beradu satu sama lain, tidak ada satupun di antara mereka yang mau menyerah. Melihat itu, tatapan Lloyd langsung menjadi gelap. Jared sialan itu benar-benar cepat. Nicole juga mendengar suara Jared, jadi dia terkejut saat berbalik dan melihat wajah Jared dan Max. Kenapa dia ada di sini? Kemudian, ia teringat bahwa anak buah Jared telah mengikutinya kemanapun ia pergi, maka tidaklah mengherankan jika mereka mengetahui keberadaannya. Dia benar-benar pencemburu. Dia pasti sengaja datang ke sini karena dia tahu aku ke sini untuk makan bersama Lloyd, pikirnya. Ekspresi Nicole menjadi masam begitu dia memikirkan hal itu. Namun, Lloyd sangat murah hati. Tuan Johnston adalah seorang VIP. Biarkan dia masuk. Setelah mendengar Lloyd dari jauh, pasukan keamanan minggir. Jared melirik ke arah penjaga keamanan di pintu masuk. Beraninya mereka menyentuh Max. Sepertinya kedua penjaga ini bukan sekadar penjaga keamanan. Ini jelas restoran yang sangat privat. Jared menolak untuk percaya bahwa Lloyd tidak mempunyai niat lain ketika dia membawa Nicole ke tempat seperti ini. Dia berjalan ke meja mereka dengan bangga dan menatap Lloyd. "Tuan Alistair Lloyd, mengapa Anda tidak mengundang saya ketika Anda mengajak tunangan saya makan malam?" Itulah pertama kalinya Lloyd berhadapan dengan kehadiran Jared yang kuat. Akan tetapi, dia tampaknya tidak peduli. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan menjawab, "Nicole adalah teman lamaku, dan kita sudah berteman lama. Tentu saja, akan sangat tidak pantas jika ada orang lain yang bergabung dengan kita." Dia langsung melabeli Jared sebagai "orang lain", yang merupakan tindakan yang sangat berani. Tatapan Jared berubah dingin saat ia duduk di samping Nicole dan melingkarkan lengannya di bahu Nicole. "Ah, sama sepertimu. Bagi kami,
Anda juga orang lain, Tuan Lloyd. Ekspresi Lloyd berubah gelap. Ia ingin sekali mendorong lengan Jared agar menjauh dari Nicole, tetapi ia tetap tenang. Cukup adil. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan, Tuan Johnston. Jared sengaja melihat sekeliling dan berkata, tidak apa-apa, aku mau saja yang tunanganku makan. Sangat jelas bahwa ia menyiratkan tidak ada apapun pada menu itu yang pantas untuk selera makannya. Lebih jauh lagi, dengan menggunakan kata, tunangan, dia mengingatkan Lloyd bahwa Nicole adalah miliknya. Mendengar itu, Lloyd mencibir. Terserah kau saja. Tatapan Jared menjadi gelap ketika dia melihat Lloyd tidak terpengaruh oleh apapun yang dia katakan. Orang ini punya beberapa trik tersembunyi. Dia sama sekali tidak mencoba melawanku, seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Untuk terjadi. Pada saat itu, yang Jared inginkan hanyalah membawa Nicole pergi dari sana, jadi dia menatapnya. Kau mungkin tidak suka tempat ini, kan? Dia sangat mengenal Nicole, jadi dia tahu apa yang disukai Nicole. Jelaslah bahwa rasa makanan di restoran itu terlalu kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu bisa dimakan. Kamu juga harus memakannya. Lalu, dia memasukkan sepotong daging steak yang telah diirisnya ke dalam mulut Jared untuk membuatnya diam. Namun, Lloyd sudah mendengar apa yang dikatakannya. Itu bisa dimakan. Itu artinya dia tidak suka makanan di sini. Makanan itu hanya bisa dimakan olehnya. Lloyd tampak tidak begitu baik saat itu, dan ekspresinya serius. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak suka makanan di sini, aku bisa mengajakmu ke tempat lain kali. Tidak, ini sudah cukup bagus, jawab Nicole, tidak ingin Lloyd terlalu banyak berpikir. Jared mencibir, Tuan Lloyd, Anda bukan orang biasa. Anda tidak bisa mengajak teman perempuan makan di luar begitu saja, bukan? Lain kali ajak Nicole makan di luar. Daripada aku mati, gerutu Jared. Bab 1649. Lloyd menjawab dengan tegas, terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Johnston. Memang benar saya tidak bisa mengajak teman-teman perempuan saya makan di luar, tetapi jika Nicole tidak keberatan, dia bisa makan di tempat saya. Jared mengernyit karena dia tidak menyangka Lloyd akan berpikir untuk membawa Nicole kembali ke tempatnya. Dia ingin mati. Nicole menyadari perubahan ekspresi Jared, dan takut dia akan mengatakan sesuatu yang menyinggung, jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, aku akan melewatkannya. Aku suka masakan ibuku, jadi aku tidak ingin makan yang lain. Jared merasa jauh lebih baik setelah Nicole menolak tawaran Lloyd, jadi dia menatapnya dan berkata, ya, ibu membuat makanan enak. Nicole langsung memutar matanya ke arahnya. Siapa bilang aku akan berbagi ibuku dengannya? Orang ini hidup dalam dunianya sendiri. Namun, hal ini membuat Lloyd kesal. Ia tidak peduli dengan apapun. Satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah kenyataan bahwa ia bertemu Nicole agak terlambat. Jika ia dapat bertemu Nicole sedikit lebih awal setelah ia meninggalkan organisasi, ia mungkin akan berada di posisi Jared sekarang. Dia sangat sedih saat memikirkan hal ini, karena dialah yang pertama kali bertemu Nicole. Kemudian, dia menyeringai dan menatap Nicole. Tuan Johnston, Anda mengenal Nicole setelah dia kembali ke keluarga Riddle, kan? Jared mengernyitkan alisnya, dan dengan sikap dingin dan angkuh, dia bertanya, memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Lloyd menjawab, saya sudah lama mengenal Nicole. Namun, saya meninggalkan organisasi setelah beberapa waktu. Anda mungkin tidak akan mengerti hubungan seperti apa yang saya miliki dengan rekan saya, Nicole, saat ini. Tatapan Jared menjadi semakin gelap begitu kata-kata itu sampai ke telinganya. Apakah dia benar-benar memamerkan fakta bahwa dia mengenal Nicole sebelumnya? Dia mencibir dan menatap Lloyd dari sudut matanya. Benarkah? Tapi Nicole tidak pernah menyebut kawan sepertimu selama aku bersamanya. Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot ke arah Jared. Bajingan ini. Dia tahu bahwa semua yang berkaitan dengan organisasi itu rahasia, jadi aku tidak akan pernah mengungkitnya untuk apapun. Namun, dia menggunakan ini untuk memprovokasinya. Namun, Lloyd tidak terpengaruh oleh pernyataan itu. Itu karena semua yang berkaitan dengan organisasi itu dirahasiakan.
Anda orang luar, Johnston, jadi wajar saja jika Nicole tidak memberi tahu Anda. Mereka terus-menerus bola-balik satu sama lain sehingga mustahil bagi mereka untuk makan lagi. Dengan mengingat hal itu, Nicole meletakkan peralatan makannya dan berkata, biarkan masa lalu tetap di masa lalu. Apakah mereka sudah selesai? Kemudian, ketegangan di ruangan itu mereda. Max dan para penjaga keamanan juga tercengang. Tidak ada seorang pun yang memperlakukan bos mereka seperti itu. Tetapi wanita ini baru saja membungkam dua orang penting. Saya benar-benar lapar, dan saya hanya ingin makan dengan tenang. Jika kalian akan berdebat, saya tidak akan makan lagi, tambahnya. Yang diinginkan Lloyd hanyalah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Nicole, jadi ia bisa berhenti bertengkar. Sementara itu, Jared menatap Nicole dengan sedih. Oh, gadis ini lapar. Jadi itu sebabnya dia makan di sini. Baiklah, makanlah dulu. Aku akan mengajakmu makan di restoran favoritmu nanti, kata Jared. Nicole melotot ke arah Jared, dan dia langsung terdiam. Namun, dia tidak sendirian, karena pada saat itulah restoran menjadi sunyi senyap. Jared kemudian memesan sesuatu untuk diminum untuk menemani Nicole, dan sementara Lloyd tidak mengatakan apa-apa, dia menikmati kesempatan untuk melihat Nicole makan. Dan akhirnya, setelah Nicole selesai, ia mengetuk jam tangannya. Meskipun ini restoranmu, aku sudah bilang bahwa aku yang traktir. Aku sudah mentransfer uangnya ke rekeningmu. Lloyd tidak menyangka Nicole akan melakukan hal itu. Sejujurnya, tidak apa-apa. Baiklah, aku akan bergerak sekarang. Nicole tersenyum canggung dan menarik Jared. Ayo pergi. Aku harus menyingkirkan tulang-tulang yang menyebalkan ini. Kalau tidak, aku akan mengalami gangguan pencernaan. Pikirnya. Bab 1650. Tentu saja, kata Jared, senang karena Nicole akhirnya pergi. Namun, sebelum berdiri, dia berkata kepada Lloyd, Tuan Holder, saya sarankan Anda memilih tempat dengan pencahayaan yang lebih baik jika Anda akan bertemu orang lain kali. Tempat yang remang-remang seperti ini akan mencerminkan betapa gelapnya hati tuan rumah. Tatapan mata Lloyd berubah membunuh begitu dia mendengar apa yang dikatakan Jared. Namun, Jared tidak terganggu sama sekali, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu bersama Nicole. Lloyd memperhatikan mereka pergi dengan ekspresi muram di wajahnya. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa Jared telah mengetahuinya. Tetapi, bagaimana mungkin? Aku aktor terbaik yang masih hidup, tanyanya. Jared lalu memerintahkan Max untuk mengantar mereka ke restoran favorit Nicole tepat setelah mereka masuk ke mobil. Nicole merasa sedikit lebih baik setelah Jared melakukannya. Tetap saja, dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluh tentang betapa kejamnya Jared beberapa saat yang lalu. Kamu mulai cemburu pada segalanya sekarang. Jared mengangkat alisnya. Benarkah? Memang, dia tidak mau mengakuinya. Ya, benar. Nicole menarik napas dalam-dalam. Aku tahu anak buahmu mengikutiku, tapi aku tidak suka privasiku diganggu. Jared menyeringai padanya begitu dia mengatakan itu. Apakah makan dengan Lloyd merupakan bagian dari privasimu? Nicole menggelengkan kepalanya setelah melihat betapa tidak masuk akalnya dia. Aku hanya mentraktirnya makan karena aku ingin berterima kasih padanya karena telah memberiku ini. Dia menyerahkan USB itu kepada Jared sambil berbicara. Apakah ini informasi yang kamu butuhkan? Tanya Jared, setelah menebak apa yang ada di sana. Ya, sangat rinci, dan dia bahkan mengantisipasi 3 lokasi tempat Braves mungkin berada saat ini. Mata Nicole berbinar. Namun, polisi internasional kini tengah diawasi dengan ketat. Saya khawatir kami akan mengekspos diri kami sendiri jika kami melakukan penggeledahan sekarang. Hal ini menarik perhatian Jared. Jadi, maksudmu kau menginginkan bantuanku, istriku? Jared merasa senang sekali karena Nicole membutuhkan bantuannya. Jangan menyanjung dirimu sendiri, kata Nicole, karena dia tidak akan pernah meminta bantuannya jika dia punya pilihan lain. Lagi pula, itu adalah bantuan yang sangat berisiko yang bahkan bisa melibatkan seluruh keluarga Johnston. Senang sekali saya berkesempatan membantu Nona Riddle yang sangat cakap ini. Jared tersenyum bangga.
Nicole mendesah dalam hati saat melihat bagaimana dia gagal menyadari betapa seriusnya situasi ini. Kau harus memikirkannya baik-baik. Keluargamu mungkin terlibat jika kita melakukan kesalahan sekecil apapun. Jared menyeringai dingin. Keluargaku sudah terlibat saat aku menyelamatkanmu. Sudah banyak orang yang memperhatikannya, tetapi dia merahasiakannya karena tidak ingin Nicole khawatir. Nicole menganggap apa yang dikatakan Jared masuk akal. Ia tahu bahwa ia harus memusnahkan musuh-musuhnya jika ia ingin keluarganya dan keluarga Johnston aman. Baiklah, kamu bisa memilikinya. Aku sudah membuat salinannya saat aku berada di mobil tadi, katanya. Tentu, Jared menyimpan flash drive itu. Kemudian, dia memesan makanan untuk Nicole, berharap dia bisa makan enak. Saat makan, dia memutuskan untuk bertanya tentang keluarga Fisher. Kaulah yang melakukan itu pada Fiorella, kan? Jared tahu bahwa dia akan bertanya kepadanya tentang hal itu, dan itu hanya masalah waktu sebelum dia melakukannya. Namun, dia tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, dia pantas mendapatkannya setelah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Nicole mengangkat alisnya. Ada apa? Jared bukanlah orang yang akan melakukan sesuatu yang begitu brutal terhadap orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, Nicole ingin tahu apa yang telah dilakukan Fiorella. Jared menatap Nicole, dan ekspresi wajahnya berubah serius saat dia memikirkan hari ketika dia hampir kehilangan Nicole. Aku sudah menemukan orang yang membuatmu jatuh dari jembatan itu. Dialah orangnya, jawabnya.